Tuhan tidak keluar masuk dari hati kita, dia sudah ada di dalam. Mungkin hari ini kita tidak hidupnya sesuai firman, mungkin ada yang mundur rohani. Selama Anda tidak menyangkali Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam hatimu. Mungkin sekarang karena hidup kita tidak berkenan, ya, maka dia ada di dalammu, namun ia berduka cita. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Dia ada, tapi sedih di dalam dirimu. Kalau Tuhan sedih, susah deh kita itu mencapai happy yang sesungguhnya. Karena ketika kita sama Tuhan sudah menjadi satu, perasaan Tuhan menjadi perasaanku. Orang yang mendukakan Roh Kudus tidak bisa bersuka cita. Indonesia, ada orang-orang yang sudah tidak termotivasi mendoakan bangsa ini. Udah ya percuma doa ya, nggak ada perubahan. Malah justru tambah aneh-aneh dan sebagainya. Semua komentar-komentar tersebut, ya lumrah saja orang punya perasaan. Tapi jangan lupa, kalau bukan Anda dan saya yang berdoa siapa? Kita ini yang punya Roh Kudus, kita yang punya roh doa. Jadi saya hari ini bertekad untuk menjawab pertanyaan hati, kenapa sih? Kenapa kita harus doakan bangsa dan negeri? Why? What for? Untuk apa? Dari 5 topik ibadah itu terjawab semua dari temanya. Munculkan menunya demi 10 orang benar di dalamnya. Misalnya ada gempa di sebuah tempat. Kalau anak Anda tinggal di sana, Anda nggak otomatiskah mendoakan tempat itu? Di Indonesia ada anak-anak Tuhan. 10 orang benar itu dicari sama Abraham. Jikalau kau temukan, akankah kau selamatkan Sodom dan Gomora? Ibadah 1 tadi saya ceritakan. Bahkan 10 orang aja tidak ada. Tapi Tuhan bermurah hati karena Abraham berdoa. Lot diselamatkan. Tentunya semua pengajaran hari ini pasti ada tips-tips untuk kita punya kehidupan sendiri. Yaitu kehidupan sehari-hari. Apapun yang saya ajarkan pasti ujungnya ada hal praktis. Yang bisa Anda petik karena saya peduli untuk kehidupan Anda, kehidupan pribadi Anda dan keluarga. Kebaktian 2 tadi, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kenapa kita doa untuk bangsa, negeri, dan kota? Kalau negeri itu ekonomi hancur, bukankah turut hancur ekonomimu? Tapi kalau diberkati, bukankah Tuhan turut memberkati hidupmu? Sebenarnya apa yang tidak kau doakan, kau tuai sendiri. Apa yang kau doakan, kau akan menuainya. Nah, saya jelaskan di ibadah 2 tadi tentang hal ini. Penting untuk kita ketahui ya, bahwa tidak berdoa itu dosa. Jangan sampai kita itu tidak termotivasi mendoakan karena belum terjadi perubahan. Atau nampak tidak ada pengharapan. Justru bukannya orang sakit semakin butuh tabib. Orang sehat kan gak butuh dokter. Justru ketika bangsa kita terpuruk dalam banyak hal, ketika itu doa semakin diperlukan. Jangan jenuh, jangan jemu untuk berdoa. 3, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Di sini saya tadi bahas sesuatu yang gak sulit karena tenang dan tentram itu gak ada di dunia. Kok bisa Paulus berkata agar supaya hidup kita tenang dan tentram? Itu bicara tentang masa depan. Bicara tentang rencana Allah dan masa depan. Doa itu investasi untuk sesuatu yang terjadi. Tidak doa 10 tahun kemudian Anda tidak tuai apa-apa. Jangan-jangan hari ini kita menuai yang salah karena 10 tahun lalu, selama 10 tahun ini, umat Tuhan di Indonesia kurang berdoa bagi negara. Jangan-jangan loh ya. Hari ini kita tidak melihat tuaian Tuhan ya. Jangan-jangan karena kita lengah. Kita doain diri sendiri, tapi yang lebih besar kita lupa. Sehingga yang lebih besar itu menelan hidup kita hari ini. Don't forget. Nah, di ibadah terakhir nanti saya mau jelaskan bagaimana caranya berdiri, standing in the gap. Gimana kita itu berdiri di antara Tuhan Allah kita dengan bangsa dan negara yang Tuhan percayakan kita berada di sana. How do you stand in the gap?
Nanti saya jelaskan, tapi sekarang kita belajari dulu. Jawaban kenapa doakan bangsa dan negara, simple orang Kristen, simple hai gereja. Karena rumahku kata Yesus akan disebut rumah doa. Udah itu aja sudah cukup. Itu takdir kita. Orang Kristen harus berdoa, gereja adalah rumah doa. Kita baca dulu di Perjanjian Baru, baca Markus pasal yang ke-11 ayat 17. Kita lihat ketika Yesus menyucikan bait Allah. Yesus marah kan karena tidak sesuai peruntukannya. Ayat 17, lalu ia mengajar mereka katanya, Markus 11 ayat 17 ya, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, Yesus mengutip Perjanjian Lama, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus membuat referensi dari Yesaya 56, ya 56 ayat 7, nggak usah dibuka, yaitu rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah kalau gereja adalah rumah doa bagi bangsa, bagi kemuliaanmu, terlebih bangsa sendiri. Kita bisa doakan yang jauh, janganlah sampai lupa doakan kampung halaman. Sejahtera kotamu, sejahteramu. Berarti orang-orang Indonesia contohnya yang diaspora di luar negeri sekarang tinggalnya, Anda dapat double berkat. Doa bagi tanah air, karena juga masih banyak sanak saudara Anda di sini, paling tidak akar history atau akar sejarah. Jangan lupakan bangsamu. Tetapi di mana Anda ditempatkan, di Kanada lah, atau di Jerman lah, di Taiwan, berarti Anda juga bertanggung jawab otomatis untuk mendoakan negara itu. Double berkat, doain Indonesia dan doakan negara penempatan Anda sekarang. Karena itu adalah tanggung jawab seorang warga negara. Orang Kristen harus menjadi warga negara yang baik, plus warga negara kerajaan sorga, itu yang utama, itu yang kita bawa sampai akhirat. Kita warga negara sorga, tapi selama di bumi kita warga negara mana? Nah itu tanggung jawab kita menjadi representatif, menjadi perwakilan Tuhan bagi negara itu. Jangan malu-malukan, jangan mempermalukan Tuhan. Kita adalah ambasador Tuhan yang berjalan. Kalau Tuhan tempatkan kita di sebuah negeri atau di sebuah kota, sebuah bangsa, kita harus jadi berkat di sana. Dan kita harus menjadi rumah doa Tuhan. Rumah doa juga bisa bicara tentang hidup kita, kehidupan doa kita, tapi rumah doa juga bicara tentang rumah sungguhan. Karena ada rumah-rumah atau gedung-gedung yang didedikasikan sebagai gereja, dan itu harus menjadi rumah doa. Saya ajak kita membuka di Perjanjian Lama sekarang, yaitu di 2 Tawarik pasal 7, ayat 11-14, ketika Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci. Bait Allah di Perjanjian Lama, ini bukan gereja Perjanjian Baru, tapi cikal bakal gereja di zaman modern ini. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya saat itu. Mari kita baca ayat 11, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan ia berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Pertanyaannya, apakah yang timbul di hati Salomo? Salomo waktu membangun bait Allah itu dan membangun istananya sekalian. 2 proyek berjalan lebih mudah kali ya, langsung borongan. Apa yang ada di hati Salomo? Untuk istananya itu urusan dia. Tuhan pasti memberi dia hikmat. Tapi itu rumah Tuhan, tidak bisa terserah dia, karena Tuhan yang punya rumah. Apa yang timbul di hati Salomo, pasti Tuhan wahyukan. Gereja tidak boleh berdiri karena ide manusia. Gereja tidak boleh berdiri karena bisnis. Gereja itu bukan bisnis. Gereja tidak boleh berdiri karena alasan-alasan lainnya. Gereja itu harus Tuhan yang mendirikan. Dan Tuhan harus mewahyukannya di dalam hati seseorang. Dan pewahyuan itu tidak akan silent. Meskipun Tuhan bicara di tempat tersembunyi, maksudnya di tempat yang ada, di tempat secara pribadi kepada orang tertentu yang menjadi perintis gereja. Nanti ketika
ketika gereja itu didirikan, Allah pasti akan berbicara kepada semua. Gereja itu berdiri karena ada visi ilahi. Dan nomor satu aktivitas yang harus diutamakan adalah doa bagi manusia. That's what church is and that's what this building is all about. Karena ini bicara tentang building sungguhan. Ini bukan hanya bicara tentang kehidupan. Rumah doa di sini adalah rumah sungguhan karena Salomo membangun bait suci. Ya dekorasinya lah, bahan-bahannya itu nomor 2, nggak sepenting maksud tujuannya. Salomo mau memberi yang terbaik, dia mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Dia bangun semua dari materi yang bagus sekali, yang terbaik zaman itu. Tapi Tuhan tidak terpukau dengan semua itu. Ketika tempat itu kehilangan tujuan, semua itu diruntuhkan. Tahukah bait suci Salomo rubuh, dihancurkan di tangan orang Babel? Dan Tuhan izinkan itu terjadi karena umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tidak terpukau dengan emas, perak, semua itu. Tuhan tidak terpukau. Itu semua ditambahkan. Dan Tuhan memberi kita kuasa untuk bisa mengadakannya. Kalau Tuhan berkenan pada proyek seseorang, Tuhan sediakan. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuan utama berdirinya bait suci Salomo adalah sebagai tempat, sebagai rumah doa. Itu tujuannya. Itu harus diwahyukan. Tuhan mewahyukan ke hati Salomo. Dan karena Tuhan tidak pernah diam-diam kalau bicara, nanti orang mana tahu kalau Tuhan sudah bicara pada Salomo. Atau dia hanya mengaku-ngakui saja. Seperti banyak orang yang hari ini suka ngaku-ngaku. Padahal Tuhan tidak berkata. Maka Tuhan tunjukkan kepada siapa Tuhan bicara. Tuhan akan tunjukkan kuasa. Akan ada tanda-tanda herannya Tuhan menyertai. Tuhan akan tunjukkan penyertaannya. Pembelaannya. Penyediaan, persediaannya. Tuhan akan tunjukkan. Akan ada wibawa tertentu yang tidak bisa dibuat-buat. Ketika sebuah rumah itu berdiri sebagai rumah Allah. Pasti ada suatu urapan yang orang bisa rasakan. Ada pada tempat itu. Rumah itu didedikasikan dengan satu peruntukan. Sehingga orang-orang di sana, umat Tuhan bisa datang mencari wajah Allah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ayat 12 pada malam hari dan berfirman kepadanya. Ini ini bagian dari pewahyuan. Kenapa rumah itu berdiri? Tuhan nyatakan pada seorang anak muda namanya Salomo. Telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. The house of offering. Ini menjadi rumah persembahan. Doa itu juga sebuah persembahan kepada Tuhan. Doa itu sebuah korban. Aku telah memilih tempat ini. Tuhan bukan hanya memilih Salomo, itu iya, Tuhan memilih Daud. Tapi Tuhan juga pilih tempat itu yang dibangun dan didedikasikan untuk namanya. Dan Tuhan beritahu peruntukannya dari sorga. Kenapa berdiri tempat ini? Aku wahyukan kepadamu, hai Sulaiman. Inilah tujuannya. Rumah ini akan menjadi rumah doa alias rumah persembahan. Rumah persembahan alias rumah doa. Di rumah ini orang akan mempersembahkan korban. Korban itu bicara tentang prayer, doa. Selain korban itu juga bicara tentang kehidupan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Di sini orang-orang itu mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Di sini orang ketemu Tuhan. Di sini orang didoakan, diubahkan. Tapi bukan hanya Salomo. Bukan hanya Salomo dipilih, tempat itu dipilih juga menjadi rumah doa. Doa itu juga suatu korban. Kalau Anda baca di kitab Wahyu ya, saya cross referensi tanpa harus buka ayatnya. Misalnya di kitab Wahyu, terjadi hening cipta setengah jam di sorga. Itu karena waktu itu malaikat, waktu itu belum ada kemenyan. Kemenyan ini bukan kemenyan sungguhan. Kita kalau doa sekarang tidak perlu pakai kemenyan. Kita tidak perlu pergi ke gunung mana. Ya, orang yang menyembah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kita bisa berdoa di mana saja. Kemenyan itu bicara tentang secara simbolis, secara rohani. Hari ini bicara tentang doa orang kudus. Ketika kemenyan itu dicampur
ya, dicampurkan pada waktu itu dengan api. Maka dia dilemparkan ke bumi. Dari mezbah Allah di sorga, lalu terjadi gempa di bumi, terjadi kebangunan rohani. Intinya begini, doa itu korban yang naik ke hadirat Allah. Rumahku disebut rumah untuk itu. Memang betul kita bisa doa di mana saja, tapi rumah yang didedikasikan dengan tujuan demikian, di rumah itu Tuhan taruh urapan. Tahukah, ada tempat-tempat tertentu, saya tidak ngomong gini, hati-hati ya, jangan sampai kau keramatkan tempat. Jangan sampai kita superstisi. Tapi juga jangan jadi biasa dengan yang namanya gedung gereja. Terlalu banyak kesaksian. Dan Tuhan tidak merasa terancam kok seolah-olah orang memberhalakan rumahnya daripada menuhankan dia. Enggak. Tuhan mau diasosiasikan dengan sebuah tempat, gereja, bahkan dengan gedungnya. Bahkan suatu hari di perjanjian lama, Yakub tidak tahu bahwa di tempat itu Tuhan pasang tangga ke sorga naik turun, malaikat jalan naik turun tangga itu. Dan Yesus bertata di tengah-tengahnya seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak Allah, dialah anak Allah. Saking kagetnya, maka Yakub waktu melarikan diri dari kakaknya, dia berkata, aku tidak tahu ternyata tempat ini adalah rumah Allah. Makanya dikasih nama Bethel. Bethel, El itu Tuhan, Beth itu rumah Allah. Dia bangun di situ monumen untuk mengingat apa yang terjadi. Di tempat ini ternyata adalah gerbang sorga. Gak ada lagi ceritanya di perjanjian lama mereka membuat shrine atau membuat suatu apa itu shrine? Semacam temple, apa itu? What is shrine dalam bahasa Indonesia? Puri, kuil. Mereka gak membuat kuil, enggak. Tapi kenapa Tuhan mewahyukan, menyatakan kehadirannya di tempat tertentu? Wah ya. Bahkan di zaman modern, kita dengar ada orang yang mandul, tidak bisa mempunyai keturunan. Mereka berdua didoakan di gereja, Tuhan kabulkan. Loh, doa kan bisa di mana-mana. I know. Pahami. Meskipun Tuhan itu hadir di mana-mana, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, mereka berdoa sama-sama, Tuhan bisa kabulkan di sana. Saya ngerti. Tuhan tidak bisa dipersempit atau dikotak-kotakan, hanya di situ ketemu Tuhan. Hanya di gunung tertentu, hanya di gunung sana, di gunung sini, di gunung Sinai. Enggak. Tapi saya enggak bisa pungkiri, kadang-kadang Tuhan memang mewahyukan kehadirannya di sebuah tempat. Dan kali ini ketika Salomo selesai bangun bait suci, Tuhan berkata, aku akan taruh hadiratku di sini. Aku akan taruh di sini kuasa doa dan pengabulannya. Powerful. Tuhan ngomong begini, kita baca ayatnya dulu. Ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Iklim ya, bicara tentang alam. Alam aja tunduk pada doa. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini namanya economic ini namanya pandemi ekonomi. Economic pandemic. Tuhan bisa putar balikkan. Ketika mereka kekeringan, ketika mereka paceklik, ketika mereka gagal panen, dimakan hama. Doa bisa mengubahkan. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bicara tentang mujizat kesembuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bicara tentang attitude sang pendoa atau sikap hati sang pendoa. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Lalu memulihkan negeri mereka. Tambahkan ayat di ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa. Jangan berhenti di situ, jangan tawar ayat. Dari tempat ini. From this place. Seperti Bethel. Ada banyak sekali cerita. Orang mengalami goncangan ekonomi.
Suami istri cari Tuhan, datang ke gereja. Baik ada yang doakan atau tidak ada yang doakan. Tuhan dengarkan dari tempat itu doa-doa yang dipanjatkan. Saya tidak pernah anggap remeh gedung gereja. Ini jangan kau berhalakan. Bahkan Alkitab di tangan kita ini yang isinya firman Tuhan, yang menghidupkan, yang menciptakan. Tetap secara fisiknya atau secara materinya, ya, benda materi atau fisiknya, jangan kau sembah Alkitab ini. Karena isinya memang firman yang menghidupkan dan mencipta, firman Allah, tapi kau jangan sembah bukunya. Gedung ini ditaruh nama Tuhan, gedung yang disebut gereja didedikasikan untuk doa, doa bagi bangsa-bangsa, doa bagi bangsa sendiri, doa bagi kota, tapi janganlah kita memberhalakannya. I understand, saya tahu yang namanya batas-batas itu, tetapi tidak bisa dipungkiri. Tuhan itu menyatakan hadiratnya dengan cara yang istimewa dan spesial. Ketika kita berdoa di dalam gereja. Sebelum saya ngomong tentang doa bagi negara ya. Makanya itu. Kalau gereja silent, tak doa bagi negara, siapa yang doakan? Atau lebih tepatnya, di mana terjadi doa bagi negara kalau bukan di gereja? Di kuilkah? Kita orang Kristen tidak boleh liberal. Kita harus menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kita harus bisa, kita tidak boleh orang Kristen itu menjelekkan agama lain. Tidak boleh kita mencibir. Kita tunjukkan lewat kesaksian iman kita. Injil itu harus menyala. Kita hormati, kita hargai. Tapi orang Kristen juga jangan sampai kita kompromikan keyakinan kita. Karena kita percaya hanya doa di dalam nama Yesuslah sampai ke Bapa. Yohanes 14, setuju ya? Saya nggak pernah waktu kumpul sama banyak orang saya berkata, saya mau menyamakan Tuhan saya dengan lainnya. Saya nggak mau berdiri bersama-sama dengan banyak orang lalu habis itu giliran sana doa lalu saya doa dengan cara Kristen. Saya nggak mau. Setahu saya Tuhan itu cemburu. Kecuali Anda sendiri nggak yakin dia satu-satunya jalan. Mari kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Seolah-olah Anda pun percaya bahwa masing-masing itu nanti doanya akan bekerja sampai ke Bapa. Then why become Christian? Kristen itu jalan sempit. Bukan berarti karena mentang-mentang jalan sempit lalu kita selalu bertentangan dengan orang, selalu kita itu tidak mau bergaul dengan orang lain, bukan. Tapi jangan membawa kesaksian Kristus dalam dirimu itu, jangan bahasa Inggrisnya, jangan di water down. Jangan paham ya maksud saya. Jadi saya punya keyakinan, kalau gereja gak doa gak ada di dunia. Segitu aja. Mari kita semua berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Sebagai orang Kristen, saya tidak merendahkan siapa-siapa. Tapi ini keyakinan saya, jangan diambil. Karena itu yang membuat saya Kristiani. Saya percaya tidak ada yang mempan. Karena tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bukan hanya bagi seseorang yang mati masuk sorga. Tapi untuk apapun masuk sorga, hanya satu jalan masuknya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dan Yohanes 15 juga berkata, kalau firmanku dalam kamu dalam firman, baru minta, setelah itu kau minta, baru dikabulkan. Doa yang lahir dari apa kata Alkitab, itu yang didengar Bapa. Jadi jangan kita turunkan kesaksian kita, turunkan level kesaksian kita. Saya akan menghargai, dalam konteks seperti itu saya berkata, gak apa-apa, kalau memang ini acaranya begini saya gak ikut. Tapi saya hanya ada di sini mendukung, saya gak perlu ikut. Saya berkata, God bless you, Tuhan berkati. Bapak-bapak silakan lakukan yang ada. Saya mungkin gak merem, tapi saya akan menghargai. Saya akan diam. Saya tidak akan mengganggu. Saya akan bersifat nasionalis. I will be respectful. Tapi saya akan menolak untuk menjadikan Yesus sama dengan yang lainnya. Berarti saya percaya gitu dong.
Dengan kata lain, kalau gereja, gedungnya tidak dipakai untuk aktivitas doa, nggak ada yang doa di dunia ini. Nggak ada. Kalau kita nggak berdoa, orang Kristen nggak berdoa, nggak ada doa, tidak akan lagi. Berarti tidak ada doa dipanjatkan untuk bangsa dan negeri. Sebab kita tahu hanya doa dalam nama Yesuslah, hanya syafaat dalam nama Yesuslah yang punya kuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, segala kuasa telah ditaruh di bawah kakiku, hanya Kristus. Kunci kerajaan surga ku berikan kepadamu. Setelah Petrus mengakui bahwa Yesus kau adalah anak Allah, Mesias, kau jalan satu-satunya. Lalu Yesus berkata, kunci itu ku berikan kepadamu. Pengakuanmu itulah kuncinya. Berarti kalau sampai kita silent, kita diam, kita tidak berdoa, berarti tidak ada umat yang berdoa di dunia ini. Dan sekalipun mereka berdoa, tak ada yang mempan sampai ke surga. Nangkep ini ya, Bapak Ibu Saudara. Gereja disebut rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri, maka aku akan mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya kembali ke cerita-cerita itu, yaitu bahwa ada orang-orang yang mengalami pergumulan. Mereka datang doa di gereja. Gereja jangan dikeramatkan. Tapi gereja adalah gedung yang didedikasikan untuk Tuhan. Dia didedikasikan untuk maksud-maksud doa. Dan di tempat ini orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Meskipun Tuhan bisa ditemui di mana saja. Tapi beda. Hadirat Tuhan ya, itu ada. Saya jelaskan ya perbedaannya. Ada yang namanya omnipresence bahasa Inggrisnya, atau omni presence presence, omnipresence, satu kata itu artinya Allah Maha Hadir. Allah Maha Hadir berarti Tuhan juga ada sampai di tempat-tempat laknat di dunia. Tuhan ada di sana, tapi mereka nggak bertobat karena Tuhan tidak menyatakan dirinya. Dia hadir karena matanya melihat. Tapi ada juga kehadiran yang namanya indwelling presence, atau kehadiran di dalam diri orang percaya. Kita hari ini nggak merasa hadirat Tuhan. Detik kita lahir baru atau percaya Yesus mati bagi dosa kita, dan kita menerima dia sungguh-sungguh hari itu. Tuhan tidak keluar masuk dari hati kita, dia sudah ada di dalam. Mungkin hari ini kita tidak hidupnya sesuai firman. Mungkin ada yang mundur rohani. Selama Anda tidak menyangkali Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam hatimu. Mungkin sekarang karena hidup kita tidak berkenan, ya, maka dia ada di dalammu, namun ia berduka cita. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Dia ada, tapi sedih di dalam dirimu. Kalau Tuhan sedih, susah deh kita itu mencapai happy yang sesungguhnya. Karena ketika kita sama Tuhan sudah menjadi satu, perasaan Tuhan menjadi perasaanku. Orang yang mendukakan Roh Kudus tidak bisa bersuka cita. Dia bisa berpesta pora, rasakan bahagia sementara, tapi hidupnya keesokan hari setelah selesai mabuk-mabukan, setelah hangovernya berlalu, dia akan lebih miserable, dia akan lebih parah daripada hari sebelumnya. Dia akan merasa kering, kerontang, dia akan merasa di dalam dirinya itu tidak punya makna, tidak punya arti. Itu yang disebut kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Tapi bagi orang yang hidupnya hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan di dalam dirinya dan dia bahagia. Menyenangkanmu, senangkanmu. Tuhan senang di dalam diri kita. Kita diam-diam bisa merasa sukacita, hati itu penuh damai sejahtera meskipun hidup banyak masalah. Itu tetap adalah kesaksian roh bahwa Yesus hidup di dalam diri orang percaya. Jesus is living in you. Mana Tuhan, nggak kerasa, nggak kerasa. Kita dengar nggak dengar suara Tuhan? If you're a born again Christian, kalau Anda sudah lahir baru, Anda sudah terima Yesus, Yesus sudah tinggal di dalam dirimu. Sudah. Itu namanya indwelling presence.
Bukan omnipresence, hadirat Tuhan yang tinggal di dalam. Tapi ada tipe ketiga, namanya revealed presence. Kehadiran Tuhan yang dinyatakan. Tuhan pernah menyatakannya lewat malaikat dan mereka kira hanya malaikat yang menyebut. Mereka kira sumbernya, makanya mereka beriman pada sesuatu yang gak pasti. Makanya juga akhirnya movement itu berhenti. Kolam Bethesda, ingat? Itu ke kolam lain kita mau nyemplung. Mau ke Taman Tirta. Kok Taman Tirta? Mungkin yang orang Surabaya versi lama tahulah Taman Tirta itu apa. Ya. Anda mau cemplung kolam, sama-sama air beda. Karena Tuhan memang mewahyukan hadiratnya di situ. Lokasinya di sana. There only. Dan itu pun untuk satu waktu. Sekarang kalau Anda ke Israel, ke kolam Bethesda, Anda lihat situ. Itu sudah dari jauh, karena turun ke bawah agak bahaya, curam. Dan kolamnya sudah gak ada airnya. Malaikatnya apalagi udah gak ada. Waktu saya bawa, waktu itu bawa jemaat ke Israel bertahun-tahun yang lalu di sana ada satu orang pakai kruk. Dia ngeliatin terus, saya coba bayangkan aja, dia mungkin membayangkan dulu itu orang sembuhnya kok gampang. Terus saya ngomong sama dia, itu sudah gak ada airnya, itu sudah gak ada malaikatnya. Terus saya bilang sama dia, tapi di sini ada Yesus, maukah kita minta dia sembuhkan kamu? Iya, doa, singkat cerita, dia pulang angkat kruknya. Pulang kruk. Kolam itu gak menyembuhkan, Jesus menyembuhkan. Memang perlu iman, waktu itu saya berdoa dengan iman, karena Yesus di dalam kita kan. Kita komunikasi, dan kita klaim firman, dan Tuhan mengubah kondisi fisiknya. Dari orang yang pincang, sakit, tiba-tiba berjalan dengan lancar, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi, Bapak Ibu Saudara, ada tempat seperti kolam Bethesda, ada tempat seperti Bethel, ada tempat-tempat yang dikhususkan, dan Tuhan memang seolah-olah menaruh hadiratnya di situ. Hadirat yang ada hubungan dengan pengabulan doa, itu ditaruh di sana. Dan tempat itu supposedly, bahasa Inggrisnya, sepatut seyogyanya, selayaknya, seharusnya, sebenarnya. Gereja, gereja. Kita gak usah boro-boro cari tempat-tempat jauh di mana mau doa, boleh ada. Gereja itu sendiri adalah tempat doa. Ini institusi ilahi yang Tuhan dirikan sejak Pentakosta, dan Tuhan Yesus sudah nubuatkan, bahkan sebelum dia mati dia berkata, rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Waktu itu belum ada gereja perjanjian baru, yang ada adalah bait suci Salomo yang rubuh lalu dibangun lagi di zamannya Esra, Nehemia. Dibangun, nah itu di lokasi yang sama didirikan bait suci berikutnya. Zamannya Yesus itu sudah direnovasi sama Herodes karena dia mau memenangkan hati Yahudi. Herodes itu kan blasteran. Dia juga mau tahu cara memenangkan orang Yahudi adalah lewat religi, lewat agama. Makanya dia bangun, direnovasi jadi bagus. Yesus gak peduli sejarah gedungnya. Yesus berkata, tempat ini, satu-satunya tempat ini sudah langka, hanya satu. Dedikasikan untuk rumah doa. Kamu kok jadikan sarang penyamun. Tempat ini harus menjadi tempat di mana orang datang nyembah Tuhan. Orang datang memberikan persembahan, hidup mereka adalah persembahan. Dan mereka datang membawa satu korban yang aku nantikan kemenyan kehadirat Tuhan. Yaitu prayer, doa. Gereja, terlalu banyak cerita ketika orang-orang membawa, meskipun kita bisa doa di rumah. Tapi orang-orang datang ke gereja dengan ekspektasi. Apakah ada pendoa syafaat mendoakan atau tidak? Just because you are in this house. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di sini. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian pada doa dari sana, dari tempat ini. Alangkah baiknya kalau kita mendoakan bangsa dan negara, karena gereja adalah harapan terakhir sebuah bangsa. Dan dia juga harusnya menjadi langkah pertama. Ketika satu bangsa memahami kuasa ini, suatu waktu Korea mengalami kebangunan rohani. Mereka paham, mereka mengerti identitas mereka sebagai gereja. Bahkan orang-orang sekuler pun tahu bahwa di rumah itu ada kuasa. Mungkin bagi mereka belum punya pemahaman yang benar, mereka masih patah-patah pengertiannya. Mereka kira kalau tempat itu semacam keramat. Bagi umat Tuhan bukan. Hadirat Allah lah yang suci kudus. Tetapi karena tempat ini didedikasikan untuk namanya dan untuk tujuan doa, tempat ini dikuduskan menjadi tempat pertemuan.
dengan Tuhan. Di sini banyak pengabulan doa, banyak orang-orang Korea. Di zaman tahun 50 seterusnya 70 80 bukan yang sekarang ini, bukan yang zaman sekarang drama Korea. Ya, zamannya K-pop ini. Zaman sebelumnya itu. Orang-orang mau buat apapun juga. Dari jemaat sampai politikus segalanya selalu datang ke gereja doa dulu. Ke gedungnya. Mereka sebelum kerja itu pagi-pagi subuh-subuh itu berlutut. Pukul 4:30. Bukan setahun sekali, tiap hari selalu pergi ke gereja. Itu orang Korea. Gereja Korea coba pahami, pelajari. Mau presbyterian kayak, mau yang karismatik, semua gitu. Semua datang dari pagi doa dulu baru ke kantor. Karena mereka tahu, dari situ di situ mataku tertuju. Dari sana aku mendengarkan doa dari tempat ini. Siapa-siapa mau buat rencana apa, datang dulu ke gereja. Doa, didoakan atau tidak, mereka datang ke gereja seolah-olah mereka berkata, Tuhan di tempat ini kau mendengar doa. Apakah mereka memberhalakan tempat? Tidak. Tapi mereka ngerti fungsi gereja. Dan apapun juga yang menyangkut zaman dulu ya, menyangkut kepentingan negara, semua itu datang, negarawan datang ke gereja. Doa di gereja dulu. Baru mengambil keputusan untuk mengubah undang-undang dan sebagainya. That's how powerful church was di Korea. Sekarang udah banyak bergeser. Tapi Indonesia belum sepenuhnya menyadari hal itu. Sadarkah Anda bahwa rumah ini, kalau Anda membawa korban, Tuhan berkata, aku sudah tunggu. Jangan heran orang tuli akan mendengar. Tidak ada yang doakan. Pergumulan ekonomi akan Tuhan selesaikan sejak Anda berdoa. Seharusnya gereja-gereja harus menjadi tempat seperti itu. Dan gereja menjadi tempat di mana doa yang paling penting harus dipanjatkan, yaitu doa bagi negeri. Doa bagi negara. Mari kita lihat sekarang poin yang pertama saya kasih Anda dulu. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul, tempat bernyanyi, tempat mendengarkan khotbah atau melakukan berbagai program. Tulis dulu. Meskipun semuanya juga bagian dari activity atau aktivitas rohani yang terjadi di dalam gedung gereja, tetapi gereja bukan sekadar tempat berkumpul. Bedanya di hadirat Allah. Bedanya sama persekutuan doa di mana? Boleh punya persekutuan doa kalau ada orang-orang tertentu untuk menjaga karyawannya yang Kristen, silakan, monggo silakan. It's still not a church. It's much more serious. Kalau persekutuan doa itu seperti kalau bangunan itu dibangun di semi permanen atau enggak permanen. Gereja itu batu. Bukan bicara tentang materinya. Berdirinya itu kaku. Bukan sesuatu yang along the way sambil jalan sambil lalu kita adakan ini supaya ada persekutuan doanya. Different. Sadari bahwa ada sesuatu di sini yang bukan gedungnya. Ada sebuah perjanjian dengan Allah Abraham. Dan saya juga menyampaikan ini supaya gereja-gereja lain juga meniru. Bahwa setiap gereja itu harus benar-benar didedikasikan. Aktivitas kedua, catat baik-baik. Munculkan poin kedua, aktivitas utama di dalam gereja seharusnya adalah berdoa bagi manusia. Bagi jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Nah, ini yang ada di hati Salomo. Meskipun Salomo tinggal di perjanjian lama, Tuhan wahyukan sesuatu yang luar biasa karena nanti bait suci di perjanjian lama itu menjadi blueprintnya gereja perjanjian baru. Ketika mereka mengerti sekarang Yesus adalah batu penjuru, mereka akhirnya menjadi gereja perjanjian baru. Tapi ingatlah, aktivitas utama di dalam gereja yang diwahyukan Tuhan sejak perjanjian lama itu harusnya adalah praying for human beings. Berdoa bagi manusia, bagi jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Pernah saya dengar, dahulu pada waktu ada pertandingan, ini lucu, saya tidak tahu benar gak, saya dengar dari teman saya orang barat, bukan orang Indonesia. Karena dia sendiri juga berdoa begitu. Zamannya Mike Tyson lawan Evander Holyfield.
Dia berkata, dia doa, minta supaya Holyfield menang. Saya bilang, wih kamu sampai doa ya? Iya, dan juga gereja tempatku berasal itu juga sama-sama adakan pertemuan doa untuk mendoakan Holyfield. Ya ampun, kunci kerajaan sorga kau pakai untuk sesuatu yang petty cash seperti itu. Paham maksud saya? Betapa konyolnya. Kau harus doakan negaramu. Negara yang dalam persimpangan, bangsa-bangsa, jiwa manusia jauh lebih penting, jauh lebih mendesak daripada doakan hal-hal yang bahasa Ibraninya versi Jawa yang boten-boten. Doa sih doa, tapi doa untuk apa? Kenapa kau doakan untuk perkara-perkara yang sifatnya petty, suatu perkara yang sifatnya itu apa sih? Hanya karena yang satu mungkin agama A, yang satu agama B, itu sama sekali tidak mewakili iman. Kayak gitu itu apa sih kemuliaan Tuhan? Emangnya kalau menang Yesus ditinggikan gimana? Yesus ditinggikan tuh lewat perubahan hidup nyata. Dan itu di masyarakat. Seperti ragi yang membaur ke adonan. Ketika orang-orang Kristen itu datang ke gereja, mereka didoakan. Dan mereka tahu bagaimana mendoakan jiwa-jiwa. Mereka tahu bagaimana mendoakan bangsa negara. Perkara-perkara sepenting dan setinggi itu. Mereka jadi punya visi yang tinggi, mereka kembali ke masyarakat, hidup mereka itu menjadi ragi yang baik, bukan ragi Farisi. Dia menjadi seperti bukan ragi tapi menjadi seperti hal kerajaan sorga itu seperti sesuatu yang kecil ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Saya bilang sama teman saya, you got it wrong my friend, you got it wrong. You're wasting the Lord's resources for boxing. Saya tidak berkata olahraga tidak penting. Tapi church existed for human salvation. Gereja itu berdiri, doa dipanjatkan di gereja itu untuk skala negara, bangsa, kota, jiwa-jiwa. Bukan untuk tinju. Saya bilang gereja tidak berdiri untuk, saya ngomong sama teman itu. Saya bilang, kamu itu ya, beritahu sama gerejamu, pendetamu. Itu zaman sekitar 25 tahun lalu saya beritahu sama orang itu. Beritahu ya, suruh tobat, gereja dipakai untuk kayak begitu buat apa? Kamu sia-siakan sumber daya yang begitu sakral untuk sesuatu yang begitu kecil. You see my friend, saya beritahu ya Anda kalau bagian dari gereja, Anda harus bagian dari misi yang besar. Dan Tuhan bahkan menyerahkan bangsa negara kita itu di setiap gereja-gereja yang ada di negara itu. Berapa banyak sih gereja yang menyadari peran ini? Berapa banyak gereja yang sungguh-sungguh menyadari. Kebanyakan orang Kristen datang ke gereja, ini sebuah kritikan yang membangun. Mereka datang untuk dirinya. Kalau kita interview, kita survei, 90% mungkin dari orang Kristen, atau saya nggak tahu lah jumlahnya, persisnya, persentasinya berapa, tapi pasti banyak. Mereka datang, tidak menyadari peran mereka yang begitu penting buat negara, bangsa, buat komunitas mereka. Mereka datang hanya untuk dapat jawaban, untuk dapatkan berkat untuk mereka. Coba berapa banyak gereja di Indonesia, dari sekian gereja tersebut, berapa banyak gereja yang menyadari peran ini, dari sekian banyak orang Kristen yang pergi ke gereja, how many of them, berapa banyak di antara mereka paham panggilan Tuhan yang maha tinggi ini untuk kita. Tidak heran negara terpuruk, karena yang jaga tertidur. Tidak heran, sejahtera kota bukan sejahtera kita karena tiba-tiba kota tidak sejahtera. Who's to blame? Siapa yang salah-salahkan? Jangan cari kambing hitam. Tapi kalau mau introspeksi, saya rasa ada hal-hal yang kita alami hari ini di negeri. Bukan menyalahkan, jangan tertuduh ya. Tapi bisa jadi kalau kita mau evaluasi sejujurnya dan Tuhan terangi, bisa jadi sebagian, tidak semua. Bahkan jangan hakimi dirimu. Tapi sebagian saya yakin hari ini diakibatkan kelengahan orang Kristen dan gereja yang tidak berdoa. Apa yang kita alami tidak semuanya itu diizinkan Tuhan seharusnya. Tapi kita tidak menabur, kita tidak menuai. Kita tidak berdoa, kita tidak melihat kuasa Allah. I'm sad to say, banyak orang Kristen memungkiri panggilan yang mulia. Saya ajak gereja kita untuk menyadari hal ini dan berdoa. Ingatlah bahwa aktivitas dalam gereja seharusnya adalah berdoa bagi manusia, bagi jiwa dan bangsa-bangsa. Kita harus berdoa bagi negara kita. Kita harus berdoa bagi bangsa kita.
Karena kalau kita tidak berdoa, apapun yang tidak kita doakan sudah kita serahkan ke tangan setan. Karena setan itu tidak sopan. Kalau Tuhan kan beda. Apapun yang kau berikan secara sengaja pada Tuhan baru milik Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa Anda terima Tuhan kan? Tuhan tidak pernah paksa Anda dan saya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan kan? Tapi setan nggak gitu. Setan itu liar. Apapun yang tidak kau bangun, tidak kau serahkan, tidak kau klaim, otomatis diklaim setan. Dengan orang Kristen tidak berdoa bagi bangsa dan negara, banyak hal sudah diklaim setan di negara kita. Banyak hal itu sudah bercokol kubu-kubu roh-roh jahat. Tapi kalau kita kembali berdoa, Tuhan akan memulihkan negeri kita, mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara, aktivitas utama dalam gereja seharusnya adalah berdoa bagi manusia, bagi jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. 3, orang Kristen harus menjadi bagian dari pemulihan negeri melalui doa dan kehidupan yang benar, serta kesaksian iman mereka atau kesaksian Injil. Kita baca ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Umatku, kalau dia berdoa, dia merendahkan diri, dia mencari wajahku, dia berbalik dari jalannya yang jahat. Jadi orang yang berdoa juga akan diurapi untuk mengubah keadaan. Orang yang berdoa, disinilah anak-anak Tuhan yang waktu datang ke gereja, dia membawa pergumulannya. Tapi waktu dia datang ke dalam rumah Tuhan, dia mendapatkan suatu beban yang lebih tinggi dari hidupnya. Dia berkata, aku harus berdoa, aku harus jadi rumah doa. Rumah ini juga untuk itu peruntukannya. Hidupku juga adalah rumah doamu. Aku mau berdoa bagi bangsa dan negeri. Mulai adopsi, mulai take responsibility, mulai ambil alih dalam tanggung jawab. No, aku tidak mau jadi jemaat biasa. Aku mau menjadi bagian. Aku mau jadi pendoa di gereja ini. Mungkin pelayananku bukan di pendoa syafaat, ada departemen doa yang memang khusus di sana. Mungkin pelayananku di hal lain, tetapi rohku harus roh yang berdoa. Itu artinya rumah doa. Aku dipanggil di sini untuk berdoa bersama dengan saudara seiman, bersama dengan rekan-rekan jemaat. Saya dipanggil untuk mendoakan bangsa dan negeri di mana aku ditempatkan. Aku berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Aku berdoa supaya Tuhan campur tangan di pemerintahan. Aku berdoa supaya Tuhan kasih keamanan, karena banyak kali pasti negeriku mau digoncang sama setan. Aku berdoa supaya iblis tak bisa mengambil keuntungan. Tuhan, urapi aku, kasih aku bahasa roh. Bukan hanya supaya aku bisa pelayanan, kasih aku bahasa roh supaya aku bisa doa. Karena dalam berdoa bagi negara, politik apalagi, banyak misteri di dalamnya, lika-liku yang kita nggak ngerti semua lorong-lorongnya. Anda tidak akan pernah tahu rahasia-rahasia negara, Anda tidak akan pernah tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya. Untung ada Roh Kudus yang bisa berdoa melalui gereja. Waktu kita berdoa dalam roh, kita mendoakan sesuatu yang kita tidak tahu. Bahkan kalau kita sebut kata-kata itu mungkin bisa tabu, mungkin bisa jadi kontroversi, mungkin bisa dipolitisasi. Untungnya kita bisa bahasa lidah. No one understands a thing. Tidak ada orang yang bisa mengerti. Tapi hanya jangan berdoanya dalam roh. Berdoa juga di dalam akal budi. Nanti ada kategori, pertama harus doakan keamanan. Doakan pemerintah. Seperti yang Paulus ajarkan di 1 Timotius. Doakan raja-raja. Doakan pejabat-pejabat. Doakan sama Tuhan. Karena doa kita itu bisa nanti mengaduk-aduk keadaan. Karena doa umat Tuhan. Nanti lihat ya. Akan ada Haman-Haman tiba-tiba disingkirkan sama Tuhan. Mordekai tiba-tiba diangkat. Doa itu tetap harus jalan. Ya, tetap harus jalan. Waktu doa itu nanti kita akan melihat ada tangan tidak terlihat itu seperti menggiring sejarah bangsa ini. Tapi kalau kita nggak doa, tangan itu tidak terasa. Kenapa sih Tuhan perlu kita? Karena Tuhan memang sudah kasih kita kuncinya. Nah, kunci itu di tangan gereja, jangan disia-sia mendoakan seperti teman saya yang konyol tadi, mendoakan petinju. Boleh kita memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu, tapi tujuan gereja berdiri bukan untuk itu. Tujuan gereja berdiri adalah supaya bangsa dan negara dipertaruhkan di hadapan Allah. That big, my friend, sebesar itu. Supaya terjadi kebangunan rohani, satu generasi dimenangkan oleh Tuhan. That's why the church is established. Kenapa gereja didirikan? Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin Anda menyadari ini. Bahwa doa adalah mandat pertama untuk rumah Allah. Karena itu kalau Anda berada di dalam rumah Tuhan,
Anda berhak mendoakan kebutuhan Anda. Dan itu harus dilakukan. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga. Pahami perkara-perkara yang lebih besar dari hidupmu. Be willing to pray for that. Saya sarankan Anda banyak berdoa bagi Indonesia hari-hari ke depan. Karena kita tidak seorang pun di antara kita mau melihat setan ambil keuntungan atas negara ini. Karena orang-orang Kristennya lengah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena sejahteranya adalah sejahtera kita. Dan orang Kristen harus menjadi bagian dari pemulihan negara melalui doa, kehidupan yang benar, dan kesaksian Injil. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka kau akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sebagai orang Kristen, ini adalah hak kita, karena ini adalah keyakinan dan kepercayaan kita. Saya tidak mau keyakinan kepercayaan saya itu dicuri orang, diambil orang, atau ditentukan orang. Saya percaya apa yang firman Allah katakan, itu keyakinan saya. Orang bisa berbeda, saya tidak akan izinkan dia mengambil keyakinan saya. Saya yakin, kecuali umat yang mengenal Tuhan Yesus dan tahu menggunakan namanya, mereka berbicara berseru ke sorga, merendahkan hati, berbalik dari jalan yang salah, maka negeri tidak akan ada harapan. Karena kalau mereka diam, berarti doa tidak dipanjatkan. Jangan kira seluruh dunia orang bisa berdoa menurut caranya. Kita sebagai orang Kristen percaya hanya satu jalan. Dengan kata lain, kita tahu itu semua tidak akan bisa mempan. The way we understand God, cara kita memahami Allah, tidak ada orang bisa ambil keyakinan itu. Saya tahu sebagai seorang orang Kristen, saya umat Kristiani, saya tahu bahwa hanya doa dipanjatkan in Jesus name yang sampai ke Bapa. Now the question is, are you ready? How often do you pray for your nation? Paham sekarang Bapak Ibu? Kenapa kita kecolongan terus sana sini? Penjaganya tidur. Kalau enggak kita, enggak mempan. Kalau enggak kita, enggak ada. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Seberapa sering kita doakan bagi bangsa dan negeri kita? Baru kayak ngerti aku sekarang. Kenapa di dalam negeri kita selalu seperti seolah-olah iblis dapat upper hand. Dia dapat uppercut terus. Sebelum kita salahkan siapa-siapa, politikus, instansi, yang manusia punya pilihan, namanya manusia berdosa. Sebelum kita salahkan kejadian, musibah, kita salahkan kebijakan dan sebagainya. Saya tahu, semua itu juga ambil peran. Semuanya itu juga perlu perubahan, I understand. Makanya di poin saya number 1 di pengajaran saya hari ini di kebaktian 1 tadi, umat Kristen tidak dipanggil hanya mengkritik. Kita perlu, apalagi kalau kita berada di posisi untuk memperbaiki, kritiklah. Tapi kita dipanggil terlebih dahulu untuk mendoakan. Sekarang saya coba untuk membuat Anda melihat, selumbar di mata orang, ternyata balok di mata gereja, kita gak kelihatan. Now you know why. Kenapa negeri sempoyongan? We've been sleeping, not using the key. Kita dikasih Tuhan key segede itu hanya untuk buka sorokan pribadi. Kita dikasih key sebesar itu hanya supaya apa? Supaya dapat HP baru. Kita dikasih kunci segede itu. Itu seolah-olah kalau bank sorga itu kasih loan triliunan Anda. Kita hanya buka satu toko depot kecil. Padahal Tuhan itu kasih kita kunci, are you ready? Kerajaan the kingdom. The kingdom yang akan mengubah the kingdoms of the world atau
kerajaan-kerajaan kecil di dunia. Nah, kita ngerti kenapa. Kenapa kita juga sempoyongan. Ekonomi, sosial, semua politik. Kenapa? Akhirnya kita sendiri yang kena. Karena kita gagal menjaga gawangnya. Kita sendiri yang kena. Saya dorong Anda, karena mungkin kayak gini saya tidak akan khotbahkan berkali-kali. Saya ambil momen 16 Agustus ini sebelum besok hari kemerdekaan. Untuk mencipta kesadaran orang Kristen harus doakan untuk bangsa dan negaranya. Saya baru ngerti, karena saya tidak pernah salahkan siapa-siapa. Saya tipe orang yang akan over responsible, itu adalah kelemahan saya. Apa-apa saya selalu membuat diri saya itu over responsible. Saya yang guilty dulu, saya yang merasa bersalah dulu. Tapi bolak-balik saya itu sering banget tidur itu dibangunkan oleh Roh Kudus untuk berdoa bagi bangsa negara. Bukan menjelang Agustus, ini sudah berjalan puluhan tahun. Bangun doa. Saya tidak tahu kenapa, untung saya bisa bahasa roh, saya berdoa. Dan saya tahu in my heart ada kesaksian. Meskipun saya nggak ngerti saya ngomong apa. I was praying for my nation. Kadang-kadang suruh doa bangsa-bangsa, saya doa. Kadang-kadang tuh waktu bangun dia merasa kayak berat. Itu sungguhan. Saya nggak bisa ceritakan. Very heavy. Saya rasa seperti mengangkat beban itu nggak banyak orang yang mengangkatnya. Anda kan rasa ya, ini banyak orang yang ngangkat, jadi enteng. Kurang satu, kurang dua, kerasa berat. Nah, Anda kerasa berat. Sekarang saya baru ngerti akhir-akhir ini. Oh iya ya, makanya suruh jemaat doa. Kayak Roh Kudus beritahu, ajari jemaat itu berdoa. Suruh jemaat berdoa. Kamu gak boleh hanya sayangi mereka. Kasih mereka kebutuhan sehari-hari. Ya boleh, sebagai bapak sayang anak kan pasti begitu kan harus. Secara kerohanian, kasih terus. Tapi lama-lama, nanti anakmu manja. Jemaat yang kupercayakan itu nanti gak ngerti. Karena masing-masing mereka pegang kunci. Iya ya. Kalau kami juga merasa kami ya punya masalah. Nanti aja doanya. Nanti kita semua masuk dalam masalah karena tidak ada yang berdoa. Kita berhasil dalam skala kecil, skala besar ditelan semua. Tiba-tiba kebijakan gimana, ngawur dan sebagainya. Anda semua juga turut menderita. Sejahteranya sejahteramu, kekacauanmu. Pray for your nation. Sekarang mengerti kenapa? Kalau bukan kita siapa? Dan berapa sering kita mendoakan untuk kota, bangsa, dan negara kita. Jemaat gereja, untuk semua gereja juga, bertobatlah. Let's be a true church. Bukan jadi rumah pasien. Orang datang semuanya minta dibalut. Itu ya pasti terjadi. Orang mau perang ya pasti dibalut dulu supaya bisa perang. Itu pasti dilalui. Pasti Anda dibalut, dipulihkan, diberkati. Itu pasti ada porsinya. Tapi sekarang kita mengerti, rumah Tuhan bukan rumah pasien. Rumah Tuhan itu rumah pahlawan. All of you Christian, if you call yourself Christian, kau dipanggil untuk menjadi penjaga negaramu dalam doa. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu dalam roh doa yang senantiasa bekerja di hatimu mulai sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.